Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alal mustafa Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah, amma ba'dah. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita berdoa semoga siapapun di antara kita yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang punya hajat, semoga dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Masjid Al-Mu'min ini menjadi masjid yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada halaman 114 daripada kitab Bulughul Maram. Kitabul Janaizi, ai hadza kitabul janaizi, kitab yang menjelaskan masalah jenazah. Jadi di dalam bab ini nanti akan dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis-hadis sahih yang membahas tentang masalah jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hazimil ladzat al maut, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa shahahu Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi mengatakan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat sesuatu yang paling lezat di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa kenikmatan yang paling lezat itu? Kenikmatan paling lezat adalah kita ingat dengan kematian. Ingat dengan kematian adalah kenikmatan yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah ingat mati, maka hakikatnya dia telah lupa dengan kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidzurrin nazala bihi fa in kana labudda falyakul Allahumma ahyini ma kanat al hayat khairan li wa tawaffani ma kanat al wafatu khairan li. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan hendaknya kita itu setiap saat minta diberi husnul khotimah, minta diberi mati yang husnul khotimah. Maka dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maka dari sini kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk selalu mengutamakan urusan-urusan yang bersifat akhirat. Jadi kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW beramal diniatkan untuk akhirat. Jenengan datang ke Masjid Al-Mu'min ini niatkan saya mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya memandang wajah orang-orang soleh di antara yang hadir di majelis yang mulia ini karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati jangan sampai kita tergoda oleh godaan iblis yang ingin agar kita meniatkan setiap ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Karim Al-Qushairi di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah mengatakan Allah itu punya sifat cemburu. Lah bagaimana cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul, yaitu ketika seorang hamba beribadah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jenengan datang di Masjid Al-Mu'min ini tujuannya apa? Ngaji. Biar dipandang tetangganya sebagai orang yang ahli ngaji, biar dipandang oleh orang lain sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, niat-niat selain Allah seperti inilah yang kemudian menjadikan Allah itu cemburu dan murka kepada kita semuanya, sehingga Allah memberikan cobaan kepada kita semuanya.
Pramila Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab ngendika wa istahabbu ayatasaddaqa amama kulli dhi amrin muhimmin ay li hajatin. Kalau kita punya hajat yang besar, punya hajat yang penting, maka banyak-banyaklah bersedekah. Itu adalah perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemudian dibahasakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apa hajat yang paling besar bagi kita, Pak? Hajat yang paling besar bagi kita adalah kita minta diberi husnul khotimah. Lah untuk masalah kematian niki kita tuh wajib husnudzon. Khusus kematian wajib husnudzon. Kita tidak boleh suudzon kepada siapapun orang yang telah meninggal dunia, dan wajib memuliakan siapapun orang yang meninggal dunia. Baik dia Islam maupun non-Islam wajib kita muliakan, tentu dalam koridor syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Walaupun di dalam hadis misalnya jelas orang yang gantung tidak akan merasakan raihatal jannah. Orang yang gantung, bunuh diri, jegur jurang tidak akan merasakan baunya surga. Tapi tidak boleh kita kemudian menghina, mencaci, memaki mayitnya tersebut. Tidak boleh. Jangan-jangan ketika dia gantung sempat untuk sakaratul maut. Ketika sakaratul maut sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ketika kemudian dia bunuh diri, jangan-jangan sempat untuk sakaratul maut, dan ketika sakaratul maut, detik-detik dia mau meninggal, sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita agar kita selalu husnudzon kepada mayitnya siapapun juga. Pramila wonten kitab Nihayatul Zain karya Imam An-Nawawi niku disebutkan beberapa orang yang matinya akan dipastikan mati husnul khotimah. Salah satunya misalnya man matat stolkon, wong wedok sing mati ketika dia melahirkan, maka perjuangan dia ketika melahirkan sampai meninggal dunia maka diganjar husnul khotimah, matinya mati syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau man mata ishqon, orang yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, tapi dia tidak mengungkapkan karena dia tahu kalau diungkapkan akan menimbulkan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki tasik nem-nem niki. Jadi jenengan seneng karo wedok kok sabar, ora ditembung, ora pacaran. Wong kok gelem ora pacaran, kok menahan cintanya sampai mati, maka matinya husnul khotimah niki. Ampun pacaran enten dalil ini. Man matatil wabah, wong sing mati karena wabah penyakit. Pramila MUI berani memfatwakan orang yang mati karena corona matinya mati syahid. Ini ada beberapa orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah, termasuk panjenengan semuanya. Man mata fi talabil ilmi walau ala firasih, orang yang mati sedangkan dia adalah orang yang setiap hari istiqomah datang di majelis ilmu, walaupun matinya nggak pas ngaji, matinya di kasur di rumah, maka matinya mati syahid. Jenengan kok purun istiqomah rawuh teng Masjid Al Mukmin, istiqomah, nggak datang karena mungkin ada sebab, tapi setiap hari memang istiqomah datang di sini. Kok pada suatu ketika meninggal dunia, walaupun meninggalnya pas gak ngaji, maka matinya kita semua diberi husnul khotimah insyaallah nanti. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Pramila kita semuanya diperintahkan oleh Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma duh Gusti Allah, ahyi ni mugi-mugi nguripaken sinten panjenengan tuwani ing ingsun, maka natil hayat khairon. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hidupnya di dunia itu mulia, dan ketika aku mati juga dalam keadaan mulia. Gak boleh. Pokoknya untuk masalah kematian kita tidak boleh suudzon kepada mayit yang model apapun. Ada mayit yang tipi-tipi ini kok apa namanya keprusut jegur tenggene kalen. Tidak boleh kita suudzon. Jangan-jangan Allah mentakdirkan seperti itu untuk menutupi kemuliaannya, sehingga keluarganya tidak sombong ketika keluarganya ada mati, seakan-akan keluarganya mati dalam keadaan mulia.
Ada orang matinya kemudian banyak belatungnya misalnya, kita tidak boleh suudzon. Jangan-jangan Allah menjadikan seperti itu ingin menghilangkan semua dosanya mayit tersebut, sehingga ketika dia mati tinggal nikmatnya saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya masalah kematian tidak boleh suudzon. Tapi ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Tiang gantung niku nak agamane Islam, karena aslinya Islam tetap dimandikan, disolati, dikubur di kuburannya orang Islam. Bagaimana dengan orang non Islam yang telah meninggal? Kita tidak boleh menghina, mencaci, tidak boleh. Cukup kita lakukan tugas kita, misalnya mengubur kalau memang tidak ada yang memakamkan. Tapi tidak boleh disolati, tidak boleh diprosesi secara Islam, karena aslinya dia adalah orang non Islam. Tapi tidak boleh suudzon, neraka tidak boleh. Jangan-jangan ketika tadi di kamar mau sakaratul maut, orang ini tersempat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kepada mayit apapun dan siapapun itu kita tidak boleh suudzon. Niki perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang mukmin itu akan mati dalam keadaan yang sangat susah, berkeringat dan lain sebagainya. Ngeten, Pak. Sakitnya orang sakaratul maut itu tidak akan bisa dibayangkan dengan sakit apapun yang pernah jenengan rasakan di dunia. Salah satu kemuliaan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa niku nate dipun paringi mukjizat kalih Gusti Allah saged nguripaken sinten mawon. Salah satu orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa minta kepada Allah adalah namanya Syam bin Nuh. Ketika ditanya, Syam bin Nuh, kakek Mbah Syam bin Nuh, kira-kira bagaimana keadaanmu dalam kuburmu? Apa yang kamu rasakan dalam kuburmu? Kemudian Syam bin Nuh saat dihidupkan kembali oleh Nabiullah Isa alaihissalam, beliau mengatakan, demi Allah, matiku yang kurang lebih 500 tahun yang lalu, matiku 500 tahun yang lalu kurang lebih, sampai hari ini sakitnya sakaratul maut dan sakitnya dicabut nyawa itu masih terasa sampai hari ini. Makanya kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh para ulama untuk melakukan amalan-amalan agar ketika kita mati dipermudah untuk tidak sakit atau dikurangi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan salah satu cara agar ketika kita mati kemudian yakhrujur roh kita itu keluar dalam keadaan mudah dan tidak sakit adalah kita diperintahkan istiqomah membaca surat Yasin. Entah seminggu sepindah, entah sehari sekali atau 2 hari sekali, sebulan sekali, jenengan jangan sampai meninggalkan membaca surat Yasin. Itu katanya Imam Ibnu Katsir. Syekh Bakri Syato di dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan bagaimana caranya agar kita mati tidak kesakitan atau tidak terlalu sakit. Beliau mengatakan hendaknya kita itu setiap mau melakukan sholat atau mau melakukan apapun, melakukan yaitu taswik, yaitu melakukan siwakan. Wong sing ahli siwakan niku Pak Bu, niku bakal mati nih dipun paringi gampil kali Allah Subhanahu wa taala. Siwakan itu nggak usah sulit-sulit. Syukur-syukur jenengan betok kayu arok, kayu yang panjang itu kita bawa. Kalau memang jenengan nggak bawa kayu arok, bajunya ini kasar, kemudian diusap-usapkan ke gigi gini, itu sudah dianggap siwakan. Siwakan itu menjalankan sesuatu yang kasar, kemudian ke antara gigi-gigi kita, itu namanya siwakan. Jadi kalau bisa sempurna, kalau nggak bisa ya semampu kita melakukan siwakan. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah enten tiyang mati ngendikane Kanjeng Nabi ditalkin maca la ilaha illallah niki.
Lah mentalkin di sini terutama kapan? Ketika dalam keadaan sakaratul maut. Walaupun Pak Bu nggih, biasane niki penelitian. Orang ketika hidupnya kok ahli zikir, orang ketika hidupnya ahli mujahadah, orang yang ketika hidupnya ahli istighfar, ketika matinya pun ketika sakaratul maut dia mudah ditalkin membaca la ilaha illallah. Tapi ketika hidupnya jarang ngaji, niku nggih biasanya ketika mati dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yakhruju min fahmi, apa yang keluar dari mulutnya itu ya apa yang terbiasa dalam kehidupan sehari-hari hari-harinya. Niki penelitian seorang dokter seperti itu. Lah, ketika ada orang mau meninggal dunia, jangan ditinggalkan. Didepi, jangan ditinggalkan. Ditunggoni, kemudian ditalkin, dibacakan surat Ar-Ra'du katanya Rasulullah, dibacakan surat Ar-Ra'du biar mudah nyawanya keluar. Kemudian jangan ditinggalkan, karena saat itu iblis adalah waktu-waktu terakhir akan menggoda dan menjadikannya menjadi ahli neraka. Nopo? Dalam keadaan sakaratul maut, Pak, lau subba ma'ul bahri, andaikan ditumpahkan air sak lautan ke mulutnya orang yang sakaratul maut tadi, maka hausnya orang yang sakaratul maut tidak akan bisa dihilangkan dengan satu lautan ke dalam mulutnya tadi. Makanya disunahkan di dalam kitab I'anah nopo tenggene kitab Bajuri, ketika ada orang sakaratul maut ditetesi kalih toyo, toyo. Kersane sakitnya sakaratul maut tidak terlalu berlebihan, ditetesi. Kemudian ditunggoni, biasanya iblis niku membo-membo dadi tiyang sing disenengeni kalih kula panjenengan, membo-membo. Misalnya di antara kita ada yang meninggal pun, kemudian iblisnya pura-pura jadi ustadz siapa, atau pura-pura jadi kakek kita, atau pura-pura menjadi orang yang kita muliakan atau kita hormati. Dia membawa khubes, membawa air minum, yang kalau air minum itu diminum oleh dia maka dia matinya su'ul khotimah. Lah nopo dil-dilanipun? Dil-dilannya adalah kalau kamu ingin airku ini kamu harus menyembah aku. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ketika ada orang sakaratul maut jangan ditinggalkan, didepi, ditalkin. Kersane iblisnya tidak menggoda. Pramila kapan niku teng daerah Jawa Timur teng Jombang enten setunggalipun kiai sing sakaratul maut. Sudah sakaratul maut itu ditalkin kalian keluargane, ayo abah maos la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah Pak Kiai ngeten ngeten. Kemudian keluargane bingung, wah niki kok abah kok malah ra iso ditalkin, niki pripun niki? Delalah Allah niku paring umur panjang. Kiainya tidak jadi meninggal dunia. Ditanya, "Bah, kok kemarin jenengan itu tidak mau ditalkin membaca la ilaha illallah, itu kenapa?" Kemudian beliau mengatakan, aku teringat di dalam beberapa kitab seperti kitab Daqaiqul Akbar dan kitab-kitab yang lain, bahwa ketika orang sakaratul maut, iblis itu akan merubah dirinya menjadi orang yang aku muliakan. Maka saat itu merubah jadi guruku, jadi orang tuaku, jadi gini-gini. Maka aku gini-gini itu gak menolak ditalkin, tapi aku gini-gini menolak pemberian daripada iblis. Insya Allah kita semuanya diberi husnul khotimah. Niki. Makanya hati-hati ditalkin. Lah talkin di sini ketika sudah meninggal pun ditalkin. Maka ada kitab berjudul Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah karya Syekh Yusuf Khattar. Di dalam kitab itu dijelaskan banyak sekali hadis menjelaskan tentang orang yang telah mati itu tetap bisa melihat bagaimana keadaan orang yang masih hidup di dunia. Di dalam kitab tersebut contohnya sampai Sayyidah Aisyah niku ketika beliau kan itu rumahnya Kanjeng Nabi sama Siti Aisyah. Kemudian Kanjeng Nabi meninggal dimakamkan di situ, Bon. Sayyidina Abu Bakar meninggal dimakamkan di sampingnya, Bon. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dan Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidah Aisyah niku nak mlebet teng kamare, teng daleme, niku buka kerudung.
Tapi ketika Sayyidina Umar meninggal dan dimakamkan di situ juga, maka Siti Aisyah tidak mau membuka kerudung. Masih sare, Siti Aisyah tetap pakai cadar, tetap pakai kerudung. Ditangleti Siti Aisyah. Siti Aisyah, ya apa jenengan kok sekarang tidak membuka kerudung lagi ketika di rumah? Karena di situ ada jasadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau telah meninggal dunia dan aku tahu orang yang telah meninggal dunia tetap bisa melihat orang yang masih hidup. Makanya kemudian ketika telah meninggal dunia, para ulama di dalam kitab I'anatul Thalibin itu dianjurkan kita mentalkin mayit yang telah meninggal dunia. Apakah wajib? Betul. Tapi hanya dianjurkan saja. Artinya ditalkin terus. Kalau perlu sampai sekarang ditalkin. Nah, seperti itu. Sehingga ketika bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, mereka tidak akan kesulitan menjawab pertanyaannya Munkar dan Nakir niki. Nah, niki. Wa'an Mu'kal bin Yasar dikisahkan juga nggih. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab niku dipun kisahaken, dipun ngendikaken paling panjenenganipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Malaikat Munkar dan Nakir niku nak rawuh niku masyaallah medeni wajahe. Sampai Sayyidina Umar niku matur, niki wonten kitab Nurul Dholam keteranganipun. Sayyidina Umar matur dumateng panjenenganipun Munkar kalih Nakir. Munkar Nakir, aku semenjak mati mbok tekani sifat dino iki aku kaget terus. Soalnya wajahmu ki medeni, wajahmu ki menakutkan. Maka aku minta kepadamu, mulai sekarang kalau engkau mendatangi orang mukmin yang meninggal dunia, datanglah dengan wajah yang indah dan menyenangkan. Maka saya mulai saat itu malaikat Munkar dan Nakir kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, orang yang soleh, maka selalu datang dalam keadaan wajah yang indah dan menyenangkan. Niki lho. Walaupun telah meninggal dunia tapi tetap membawa kemanfaatan kepada yang masih hidup, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak memberikan syafaat semuanya kepada kita semuanya yang hadir di sini. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki. Nah terus ikra'u ala mautakum Yasin. Kemudian ada sebuah hadis dari Mu'kil bin Yasar, dari Ma'qal. Enten sing maca Ma'qal, enten sing maca Mu'kil. Kula niku kadang-kadang mendapatkan bacaan yang berbeda nggih. Di dalam kitab ini di waos Ma'qal bin Yasar. Enten teng kitab lintu Mu'kil bin Yasar. Nami tiyang anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi niku nate ngendika jarene Mu'kil bin Yasar, ikra'u maca sira kabeh ala mautakum ing ngatasi wong matine sira kabeh Yasin. Bacalah untuk orang yang telah meninggal dunia atau akan meninggal dunia di antara kita semuanya, yaitu surat Yasin. Niki penting sangat. Nek niki ampun ngarani Yasin mboten enten dalile, enten dalil niku saking hadis sahih. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah niku gadah murid naminipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku ngarang kitab naminipun Kitab Ar-Ruh. Di dalam Kitab Ar-Ruh niku dipun ngendikaken Anil Haitsam Al-Atrus. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Haitsam Al-Atrus bahwasanya yaji'u rajulun ila qabri ummi. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu ziarah ke makam ibunya, wa ta'ala Yasin, dan membaca surat Yasin. Niki sing riwayataken Imam Ibnu Taimiyah, muridipun Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lah, beliau setiap Kamis atau setiap Jumat datang ke makam ibunya membaca surat Yasin, dan kemudian beliau berdoa. Berdoa, Allahumma in kunta qasamta, ya Allah, andaikan Yasin ini ada pahalanya, aku kirim kepada ibuku dan besar pahalanya, faksim ila man kanu fi hadhil maqabir, kirimlah ya Allah kepada ibuku dan siapapun yang dimakamkan di sekitar ibuku.
Kemudian wa ba'da madha, setelah 1 minggu berikutnya datanglah seorang nenek-nenek kepada laki-laki tadi. Beliau bertanya, anta fulan bin fulanah, kamu fulan anaknya fulanah, kamu fulan anaknya fulanah. Na'am, nggih, kula fulan anaknya fulanah. Loh, dari mana kamu tahu wahai nenek-nenek? Ya, aku punya seorang putri yang telah meninggal dunia. Qad matat ibnati. Aku punya seorang putri yang telah meninggal dunia. Faro'aituha. Aku melihat dia di dalam mimpiku telah mendapatkan kenikmatan ala syafiri qabriha. Di samping kuburnya dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, wahai anak putriku, kenapa kamu dapat kenikmatan yang luar biasa dalam kuburmu? Kemudian anakku bercerita, ada seorang pemuda yang dia selalu membacakan Yasin untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Gara-gara besarnya pahala Yasin itu, ibunya dan siapapun yang dimakamkan di sekitar ibunya mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niki. Salah satu murid terkesayangan Imam Ibnu Taimiyah niki. Makane nek enten sing sedo dipun waosaken surat Yasin. Niki penting sangat. Syukur-syukur sak Quran ampun Yasin tok. Syukur-syukur sak Quran ngoten. Moro sepuh kula yang 2 minggu yang lalu meninggal dunia, santri-santri setiap hari sampai 40 hari membaca Quran. Setiap malam mungkin sampai 20 kali khataman. Terus setiap hari sampai 40 hari. Setiap hari santri dikirim ke makamnya untuk membaca Quran 30 juz terus, seperti itu terus. Maka kita bersyukur berkumpul di sini ngaji seperti ini. Tiang niku nak purun ngaji masih mboten rawuh keranten enten halangan, maka orang tersebut tetap dicatat menjadi orang yang istiqomah datang di majelis tersebut. Misalnya pada suatu ketika di antara bapak-bapak di sini atau ibu-ibu ada yang meninggal dunia, masih sudah di dalam kubur, tetap panjenengan mendapatkan pahala seperti datang di majelis taklim pada malam hari ini. Insya Allah semuanya diberi husnul khotimah nanti. Niki. Makanya penting jenengan niku sing didelok ampun film-film nganu Korea terus ya. Tapi sekali-kali melihat pemakaman jenazah, ngoten lho. Pemakaman jenazah perlu dilihat sama kita biar kita tahu, biar kita sadar. Sekali-kali jenengan sing mlebokke tenggene makom, nggih. Sekali-kali jenengan sing ngulesi sekali-kali. Kersane pirsa bagaimana keadaan orang yang telah meninggal dunia niku, nggih. Tapi tidak boleh kita itu menceritakan kekurangan orang yang telah meninggal dunia. Wong telah meninggal dunia ini kan kadang-kadang rada gosong-gosong to nggih. Gosong-gosong mergo napa namine darahnya sudah tidak mengalir lagi. Nek tidak mbok dicerake, wah Pak kae lho, matine raine rada gosong-gosong. Jadi kita fitnah ampun. Nah, pokoknya kekurangan si mayit jangan sampai diceritakan. Haram hukum, haram. Dan itu dosa besar. Wa in ummi Salamata radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ala abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu summa qala. Dipun ngendikaken nek enten tiyang sedo bapak-bapak yang pertama kali dilakukan niku napa? Sing penting mayit riyin. Apa? Matanya ditutup dulu matanya. Kok mboten saged nutup pripun? Amun diceritake mungkin lebet film rahasia ilahi gitu. Amun diceritake. Niku jenengan paringi kapuk, diparingi kapuk. Mata itu ditutup dulu. Seperti Kanjeng Nabi mencontohkan tadi. Mata ditutup dulu, kapuknya kemudian kalau matanya sudah kadung membuka karena terlalu lama meninggalnya, ditutup pakai kapuk niku. Inna ruha idza qubidat taba'ahul basar fawdat nasun min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Ngeten. Terus nak pun ditutup niki matanya. Niki sebelum masuk ke hadis berikutnya nggih. Niku bagian mafasil jenengan kendok kiri. Mafasil niki lho. Jadi tangannya mayit digini-ginikan. Kersane napa mboten kaku. Paham nggih, Pak nggih? Kakinya bagian dengkul
kemudian digerak-gerakkan, bagian mafasil ini digerak-gerakkan dan langsung diposisikan dalam keadaan sedekah. Ngaten. Terus dianjurkan nak jenengan niku memang enten kapuk napa enten dan lain sebagainya dan tali ndang ditaleni. Niki ditaleni mriki kersane napa? Tidak matinya tidak mangap nanti nggih. Mboten mangap. Terus tangannya segera ditaleni semuanya biar tidak lepas. Soalnya kalau sudah kaku nanti sulit sekali diginikan. Kalau sudah kaku bagaimana Pak cara pemakamannya? Sudah dimakamkan apa adanya. Kok mayit kok matinya kok mestinya ngeten nggih, kaku ngeten nggih dimakamkan apa adanya. Apa adanya syukur-syukur dimasukke teng ngene peti, paham ya sekolah nggih. Dilebokke teng peti, kersane orang itu tidak kerasani, orang kerasani. Jelas-jelas mayit mati ning ngeten jenengan tutupi kalih jarik tok nggih dirasani sak kampung kan gitu. Wah, mati ya dapat adabnya Allah. Ampun kan, dispelebokke teng peti. Peti kersane mboten ketok kekuranganipun mayit. Paham nggih? Seperti orang yang terkena penyakit corona juga dimasukkan ke dalam peti. Ngaten. Lah niki, terus pun setelah mafasil jenengan perutnya jenengan paringi sesuatu yang musaqqal, sing abot. Napa biasane napa nggih? Kasih kasih napa watu kayak watu. Kesane napa? Ngapunten kotorannya keluar semua. Ketika dimandikan kotorannya keluar semua. Paham nggih? Niki sing tukang ngadusi mayit enten mboten niki. Eten. Pak Haji. Nggih, perlu paham dari kula. Tidak boleh membuang apapun loh nggih. Kalau wingi kula dipun critani kalih setunggalipun petugas rumah sakit, Ustaz ini bagaimana Ustaz misalnya? Ini matanya mayat ketinggalan. Jadi kecelakaan itu lah di daerah. Ini kene kecelakaan lebih ke rumah sakit, matanya itu kentir ngoten. Dicari. Kalau padosi kepethuk, nggih mau dilebokke mawon. Paham nggih? Jadi jangan sampai ada bagian mayat yang ketinggalan. Bahkan kalau sudah dimakamkan blek kok enten sing ketemu, kakinya ketemu lagi, kakinya ketemu, maka dilihat. Kalau sudah dimakamkan dan khawatir kalau nanti dibongkar dan menimbulkan aibnya terbongkar, ngapunten nggih, mboten angsal bongkar mayat kecuali dalam 4 keadaan. Nanti kita sampaikan. Maka sisa tangan yang terpotong tadi jangan dimasukkan ke situ, tapi dipendam di tempat tersendiri. Kecuali kalau misalnya baru 2 hari, nggih, baru 2 hari atau baru sehari dimakamkan, kakinya ketemu di sana misalnya karena kecelakaan. Maka jenengan pendet melih lebokke tenggene pemakaman bareng kalih jasad yang pertama. Tapi kalau posisinya sudah 15 hari, 20 hari ngapunten kan sudah mulai melepuh niku, sudah mulai tahuyur. Dan niku ampun ngantos jenengan lebokke mriku mungkin kelihatan kekurangannya si mayit, kemuliaannya akan hilang kira-kira begitu. Niki, terus nak sampun jenengan napa nggih? Depi ngoten sudah di mafasil, kita nunggu petugas memandikan jenazah. Selama jenazah itu sudah meninggal dunia, selama orang telah diangkat, dicabut nyawanya oleh Allah, kita tidak boleh berbicara kejelekannya sama sekali, tidak boleh, haram hukumnya, dosa besar membicarakan kejelekan si mayit. Masih niku seorang zaniyah, perempuan pezina, masih seorang laki-laki yang ahli zina, masih seorang sarik, nggak boleh kita ceritakan jeleknya. Makane enten kebiasaan ingkang naminipun apa Pak? Mahasinul mayit. Mahasinul mayit niki penting. Hadise pundi lho niku. Saniki niku wah gak usah mahasinul mayit mboten ana dalile. Hadis niki wonten sahih. Rawahu Muslim. Jadi la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Sebutke sing apik-apik. Sak ngertos kula, nggih, sak ngertos kula, Pak A, Pak Abu Bakar atau Pak Umar, Pak Ali niki seneng rawuh teng majelis pengajian Masjid Al Mukmin. Sak ngertos kula panjenenganipun niku nek enten acara napa kurban niku semangat sekali. Enten acara resik-resik desa semangat sekali. Niki ciri-ciri tiyang ingkang sae. Menurut panjenengan saya napa mawon? Sae. Lah niki naminipun mahasinul mayit. Niki diperintahke Kanjeng Nabi Muhammad. Diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun di dalam hadis ini tidak diperintahkan untuk tersistem. Cuman kalau tersistem di acara ini niku luweh kompak, ngoten lho, luweh kompak. Ngoten.
Karanten dipun ngendikaken nek enten tiyang sedo kok disaksiaken Said yang sekawan mawon, maka dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat niku bakal menilai bagaimana orang menilai si mayit tersebut. Katakan Kanjeng Nabi. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Malaikat itu akan mendengarkan. Nah awake dhewe ngepek-ngepek mayit, ya malaikat akan menganggap mayit itu mayit yang baik. Tapi kalau kita jelek-jelekan si mayit, maka malaikat pun akan kemudian merendahkan si mayit tersebut. Maka jangan ikut-ikutan menjelek-jelekkan seorang mayit. Mulyake mawon. Masih ya Masya Allah, ahli maksiat kita husnudzon, beliau husnul khotimah. Allahumma ufir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqibi. Terus disunahke donga niki. Allahumma ufir li Abi Salamata. Kanjeng Nabi niku nyontohke Pak, memberikan contoh mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Enten sing ngendika ndongake tiyang mati ora perlu, mboten enten faedah. Hadise niki lho sahih. Hadise sahih saking sahih Muslim. Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abi Salamah garwane Ummu Salamah, warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya Abi Salamah fil mahdiyyin, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabri, jadikan beliau di dalam kuburnya mendapatkan petunjukmu, wa nawwir lahu fihi, kuburannya jadikan kuburan yang padam sing terang, wa khluf fi aqibi, gantilah orang yang ditinggalkan dengan yang lebih baik daripada Abi Salamah. Lho niki Ummu Salamah niku garwane sedo didongake Kanjeng Nabi Muhammad, mugi-mugi Ummu Salamah untuk bojo sing luwih apike, ternyata digarwa kali Kanjeng Nabi Muhammad niki. Tapi jenengan ampun tiru lho nggih. Wah, enten tanggane sing suamine sedo delalah rada ayu. Ya Allah, mugi-mugi jenengan angsal garwa sing seneng ngaji teng masjid, sing seneng ngurusi masjid, Masya Allah. Paling jenengan sing donga nggih, jenengan niku seorang pegawai bank, mugi-mugi Bu jenengan angsal garwa pegawai bank ngoten niki. Dan niki ampun ditiru kan, ya disebut mawon sing lebih baik, tapi jangan ditiru. Terus kula badhe matur hadis terakhir niki. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdi khibarah. Kanjeng Nabi niku ketika meninggal dunia niku ditutup menggunakan tanah hibarah. Menggunakan kain kafan berjumlah 3, kain kafannya 3 nggih. Mungkin kalau perlu minggu depan nanti dipraktekkan kali lagi mungkin akan ada satu jadwal khusus untuk praktek pengurusan jenazah. Niku kain kafannya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian ditambah yang asal mboten Pak, asal jenengan apa? Jenengan penggemar MU tambahi baju MU mboten napa-napa. Jenengan ahli napa niku namanya haji, ngagem pakaian ihram mboten napa, terserah jenengan. Tapi minimal lafifun, satu kain kafan yang bisa menutup tubuhnya si mayit. Wajib itu hukumnya. Kalau ditambahi sampai 3 mboten napa, paham nggih? Umpami kok mayite gadah utang, kok ternyata utangnya dereng kebayar, kalau nanti harta peninggalannya dipakai beli kain kafan 3, malah nanti utangnya gak kebayar, maka haram dikafani menggunakan 3 kain kafan, 1 saja. Yang 2 jangan dipakai untuk membeli kain kafan, tapi dipakai untuk membayar utangnya si mayit. Paham ya? Utang harus didahulukan niki. Terus ketika orang meninggal dunia niku jangan sampai tidak ditutupi. Maksudnya niku napa? Ketika memandikan ditutupi. Ketika ketika sudah meninggal Pak ditutupi. Seluruh auratnya tetap ditutupi, karena auratnya yang telah meninggal dunia seperti auratnya ketika masih hidup. Enggak boleh dibuka. Misalnya ada seorang ibu-ibu meninggal, laki-laki yang tidak mahramnya haram melihatnya, haram. Kemudian kalau siapa orang yang pertama kali mensyariatkan peti
Peti niku keranda ngapunten kleru. Keranda niku di zaman Rasulullah itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada. Cuman saat itu Sayyidah Fatimah niku melihat, ya Allah, kula boten pengin ya Allah bentuk tubuh kula niku dipun pirsani kalih laki-laki lain. Maka kemudian beliau pengen ketika meninggal dunia itu dikasih keranda. Lah keranda ini pertama kali orang yang pakai adalah Siti Fatimah, karena tidak pengen lekuk tubuhnya karena sudah dikafani kan lekuk tubuhnya ketok nika mboten pengen dipirsani kalih laki-laki lintu. Niki le solehahnya Siti Fatimah. Maka mari kita semuanya selalu berdoa dan mendoakan siapapun di antara kita yang telah meninggal dunia diberi husnul khotimah. Al-Fatihah. Ribon Pak Kiai. Orang yang meninggal dunia betul-betul orang tidak sholat, sehingga dari keluarganya minta kematian itu. Kemudian yang kedua, saya itu kalau zikir itu kan enak kalau merem, merasa lebih betul-betul Bon. Yang pertama menurut Imam Asy-Syafi'i dengan dalil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, dengan dalil hadis itu, maka siapapun selama dia masih Islam kok dia meninggal dunia wajib disolati, wajib dikafani, wa dufina fi maqabiril muslimin, dan wajib dimakamkan di dalam kuburannya orang Islam. Niku Imam Syafi'i. Cuman ada ulama yang lain seperti Imam Hambali, Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau orang jarang sholat, kalau orang niku malas sholat, gak pernah sholat bahkan ketika dia sudah masuk Islam, maka dia tidak boleh disolati, paham ya? Cuman karena Indonesia itu memang secara struktur fikihnya kebanyakan menggunakan madhab Syafi'i, nak saged nggih tetap disolati dengan dalil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Niki hadisipun nggih dipurnaken. Terus kalau kita zikir niku terserah. Zikir itu di luar sholat lagi. Kalau sholat itu makruh merem niku makruh ketika sholat. Sholat kok merem niku makruh. Tapi nak zikir niku jenengan di luar sholat kok pengen merem mboten napa. Asalkan itu yang membuat jenengan khusyuk maka tidak jadi masalah. Memang paling bagus niku rembangan. Cara mbah-mbah biyen niku kon di Kang tawadhuke mbah-mbah biyen kula nembe bakdo rembangan. Rembangan niku napa saking rembang. Napa rembangan niku, Pak? Napa rembangan? Merem ing kumambang. Merem niku la ilaha illallah. Lah niki merem ing kumambang. Wong riyen kan seneng ngagem sanepa to nggih, sanepa. Rembang niku berarti bakdo zikir. Merem ing kumambang rada krip-krip ngoten pas zikir. Pun nggih, lintu. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi Allahumma shfihi wa zawjatihi, Allahumma shfihi ma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru ba'dahu saqama wala 'adma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.